Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bersaksikan terkait dengan tugas perencanaan pembangunan daerah terkait dengan buku dari sebuah pengantar Dr. Muhammad Idris Patara MSI terkait dengan mata kuliah perencanaan pembangunan daerah B1 dengan dosen pengampu Pak Supran Mamun FS MSI dengan saya sendiri Sulistiono dengan akronim 1112. Di sini terdapat beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang kedua desentralisasi pemerintahan, ketiga otonomi daerah, yang keempat dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan yang kelima tantangan pembangunan daerah. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan dan ekologi pemerintahan, indikator pembangunan, perencanaan dan penganggaran daerah, desentralisasi fiskal, dan dana perimbangan atau dana transfer. Selanjutnya juga terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), analisis anggaran pendapatan daerah, mobilisasi potensi pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan yang terakhir studi kasus. Kita terkait dengan pokok pembahasan yang pertama yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan negara Indonesia telah dicantumkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3, yaitu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti luas yang bermakna satu negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum dasar pedoman penyelenggaraan negara, baik aparatur negara maupun warga negara, baik aparatur negara maupun warga negara dalam menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, sumber hukum di Indonesia menyangkut seluruh perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu desentralisasi pemerintahan. Pelaksanaan asas desentralisasi selain sebagai konsekuensi sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan agar efektif, juga bertujuan untuk meningkatkan layanan untuk kesejahteraan. Melalui desentralisasi, tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Yang kedua, memungkinkan melakukan inovasi, dan yang terakhir, meningkatkan motivasi moral, komitmen, dan juga produktivitas. Lanjut ke otonomi daerah. Pengertian otonomi secara umum yakni ada kewenangan yang melekat pada suatu organisasi atau unit organisasi untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu. Dalam konteks pemerintahan, otonomi biasanya dilihat dari tiga dimensi. Yang pertama, otonomi negara dalam berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat, terutama masyarakat ekonomi dan partai politik. Yang kedua, otonomi pemerintahan daerah dalam hubungan dengan pemerintahan pusat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, otonomi unit dan bawahan dalam organisasi pemerintahan dalam hubungan dengan unit yang lebih tinggi. Dalam ketiga dimensi tersebut terkandung suatu muatan nilai dalam pokok, yaitu adanya keluasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Implikasi dari adanya otonomi daerah adalah tumbuhnya suasana kompetensi yang sehat untuk mengejar kemajuan bersama. Lanjut ke dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada dasarnya secara teoretik terdapat tiga bentuk desentralisasi yang mencakup bentuk dan tipe desentralisasi, dekonsentrasi, devolusi, dan desentralisasi fungsional. Yang selanjutnya tantangan pembangunan daerah. Adapun tantangan diungkapkan beberapa sumber berupa yang pertama, konsolidasi otonomi daerah. Yang kedua, tantangan pengembangan wilayah. Yang ketiga, tantangan pembangunan wilayah strategis dan cepat sembuh. Yang keempat, tantangan percepatan pengembangan KTI dan wilayah tertinggal. Dan yang kelima, tantangan pengembangan wilayah perbatasan. Lanjut pokok pembahasan yaitu pembangunan berkelanjutan dan ekologi pemerintahan. Sesungguhnya pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan itu tidak lain adalah pembangunan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memerhatikan pemanfaatannya secara berkelanjutan untuk masa kini maupun yang akan datang dengan ciri-ciri. Yang pertama, menjalin pemerintahan dan keadilan. Yang kedua, menghargai keanekaragaman hayati. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Dan yang keempat, menggunakan pandangan jangka panjang. Lanjut, indikator pembangunan. Terdapat kelima faktor indikator, yaitu yang pertama, pendapatan per kapita, yang kedua, struktur ekonomi, yang ketiga, urbanisasi, yang keempat, angka tabungan, dan yang kelima, indeks kualitas hidup. Oke, lanjut perencanaan dan penganggaran daerah. Mencermati Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta memperhatikan Undang-Undang 17 Tahun 2003, perencanaan daerah ditinjau dari dimensi waktunya terdiri atas 5 jenis, yaitu yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Yang ketiga, rencana strategi satuan kerja perangkat daerah Renca SKPD, rencana kerja pemerintahan daerah, dan yang terakhir, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Renca SKPD. Ya, lanjut desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan komplement bagi desentralisasi lainnya. Bahkan tanpa desentralisasi fiskal, maka desentralisasi yang lain itu tidak cukup disebut desentralisasi. Desentralisasi terdapat atau dikembangkan di antara beberapa desentralisasi yang mulai dikembangkan, yaitu desentralisasi ekonomi, desentralisasi administrasi, dan juga yang terakhir desentralisasi fiskal itu sendiri. Lanjut, dana perimbangan atau dana transfer. Dana perimbangan dipisahkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, dana bagi hasil, yang kedua, dana alokasi umum atau DAU, yang ketiga, dana alokasi khusus atau DAK, dan yang terakhir, dana perimbangan dari provinsi.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintahan daerah juga digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah, melihat kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Oke, lanjut ke analisis anggaran pendapatan belanja daerah. Sistem pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara layanan publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, dan yang ketiga value for money. Hasilnya pokok pembahasan yaitu mobilisasi potensi pembangunan. Mobilisasi merupakan kemampuan seorang untuk bergerak bebas, mudah teratur, mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehat, dan penting untuk kemandirian. Mobilisasi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu mobilisasi secara pasif dan mobilisasi secara aktif. Strategi pembangunan efisien terdapat beberapa. Yang pertama, tingkatkan produktivitas. Yang kedua, hapuskan sebab-sebab biaya ekonomi tinggi. Yang ketiga, peningkatan pendapatan asli daerah. Yang keempat, tentukan batas-batas konsumsi maksimal yang layak. Lanjut, pelaksanaan pembangunan. Pembangunan berkarakter memerlukan persenyawaan antara perilaku atau bertanggung jawab pembangunan dengan masyarakat yang menjadi tumpuan atau partisan dari pembangunan. Berkaitan dengan itu, maka pembangunan berkarakter mencerminkan peranan nilai atau value, yaitu tentang apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat secara lokal yang menjadi panutan dan dapat menjadi standar dalam merumuskan spektrum pembangunan. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih. Terciptanya pembangunan ekonomi sangat tergantung dari peran pemerintah yang antara lain dimanifestasikan lewat pengeluaran pemerintah. Era tinggal laras merupakan babak baru dalam pembangunan nasional, di mana pelaksanaan pembangunan selain diperhatikan pada sektor ekonomi, perhatian utama juga ditujukan pada peningkatan mutu aspek sumber daya manusia Indonesia agar tercipta manusia Indonesia yang unggul, yang mampu mengemban amanah tongkat estafet pembangunan di masa depan. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.